Kisah dimulai di sebuah universitas Kyoto, Jepang, di mana sekelompok preman dari klan naga hitam menyerbu masuk ke universitas tersebut. Di dalam sebuah kelas, terlihat seorang pemuda asal Cina yang bernama Chen yang menjadi salah satu murid di sana. Tak lama kemudian, kelompok tadi pun datang ke sana dan mereka menyuruh Chen Zhen untuk keluar dari kelas tersebut. Para preman ini mengatakan kepada dosen jika mereka tidak menginginkan Zhen berada di sini. Di saat salah satu murid dihajar oleh mereka, seorang murid wanita bernama Mitsuko mencoba menghentikan ulah mereka. Namun dikarenakan kelompok tersebut ingin melukai Mitsuko, Zhen pun datang dan perkelahian di antara mereka pun terjadi di sana. Meskipun Chen hanya seorang diri, ia masih tetap mampu melumpuhkan semua lawannya yang ada di sana. Tak lama perkelahian mereka pun terhenti, manakala seorang master yang merupakan paman dari Mitsuko yang bernama Funakoshi datang ke sana. Ia pun meminta maaf atas kebrutalan murid-muridnya kepada dosen tersebut. Lalu ia pun mencoba mengobati mereka dari cedera ringan yang mereka dapati saat bertarung melawan Chen Zhen. Kemudian Mitsuko pun menghampiri pamannya tersebut dan memberitahu bahwa pulpen miliknya telah dirusak oleh orang tadi. Funakoshi pun memberikan sejumlah uang kepada Mitsuko. Mendengar Chen yang berasal dari perguruan Jingwu, Funakoshi pun menanyakan siapa gurunya. Funakoshi pun menyampaikan berita duka dari surat kabar lokal. Jika tadi malam, Guru Hou telah terbunuh dalam pertarungan melawan klan Neguchi. Setelah mendengar berita tersebut, Chen pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Ia merasa tak percaya dan ia akan segera kembali ke Shanghai. Singkat cerita, Chen pun telah sampai di Shanghai. Ia pun diikuti beberapa anak kecil yang meminta sumbangan kepadanya. Di saat Chen mengatakan akan pergi ke Jingwu dengan seorang tukang beca tersebut pun malah sedikit memberikan cerita buruk tentang Jingwu. Namun Chen tidak memperdulikannya. Chen pun tiba di perguruan Jingwu. Dan saat mengetahui siapa Chen sebenarnya, tukang beca tersebut pun menjadi sedikit terkejut. Di saat masuk ke dalam, Chen mendapati Ting En yang merupakan anak sekaligus penerus dari Guru Hou tengah ditantang oleh seseorang untuk membuktikan jika perguruan ini masih layak untuk terus berlanjut. Dan pertarungan mereka pun terjadi di sana. Ting En pun melawan orang tersebut. Dan baru saja Ting En mengeluarkan beberapa jurus, ia telah berhasil mengalahkan musuhnya. Sesaat setelah pertandingan, Ting En pun menyambut kedatangan Chen. Dan ia merasa senang karena Chen telah kembali. Selain Chen datang untuk menghormati kematian Guru Hou, Ting En menceritakan jika ia dan yang lainnya melihat betul ada sesuatu yang salah saat pertarungan Guru Hou. Chen pun mengambil sebuah papan, kemudian Chen pun menghancurkan papan tersebut dan ia memberikan hormatnya di depan makam sang guru. Setelah selesai berdoa, Chen langsung bergegas ke dojo Neguchi dan ia ingin mencari tahu seberapa hebat lawan yang telah mengalahkan Guru Hou. Namun Ting En dilarang mengikuti Chen oleh pamannya. Hal ini dilakukan demi keselamatannya. Di kantor polisi, seorang kapten mendapatkan kabar bahwa Chen menuju dojo Neguchi. Setibanya di dojo Neguchi, Chen langsung mencari Akutagawa yang merupakan seorang pelatih sekaligus orang yang bertarung dengan Guru Hou. Namun mereka tidak memperbolehkan Chen masuk dan mengusir Chen, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Chen pun mulai menghajar satu persatu murid di sana. Meskipun ia hanya seorang diri, dengan kemampuan yang ia miliki, Chen mampu melumpuhkan satu persatu murid di sana. Mereka semua bukanlah tandingan dari Chen Zhen. Pertarungan masih terus berlanjut dan Chen Zhen mendominasi pertarungan tersebut. Tak ada satupun murid di sana yang bisa mengimbangi kemampuan Chen Zhen. Setelah semua murid berhasil Chen kalahkan, tak lama kemudian Akutagawa pun datang ke sana. Mereka berdua pun sepakat untuk bertarung satu lawan satu tanpa adanya kecurangan. Chen Zhen pun akan bertanding menggunakan jurus Tinju Hou. Setelah semuanya siap, pertarungan mereka pun dimulai. Meskipun pertarungan baru saja dimulai, Chen terlihat lebih unggul daripada Akutagawa. Chen mampu membuat Akutagawa kewalahan meskipun ia bertarung tidak sungguh-sungguh.
Saat dalam pertarungan, Chen mengatakan jika Guru Hou tak mungkin kalah kalau ia dalam keadaan sehat. Setelah itu, Chen pun pergi dari sana. Di luar dojo Neguchi, terlihat Kapten Ji dan beberapa murid Jingwu yang lain yang tidak diizinkan masuk untuk mencari Chen. Tak lama kemudian, Chen pun keluar dari sana, dibarengi dengan kedatangan Jenderal Fujita dan Duta Besar Jepang. Jenderal Fujita pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Kapten Ji pun mengatakan bahwa tak terjadi masalah apa-apa. Tak lama kemudian, Akutagawa pun datang ke sana. Karena kekalahannya, Akutagawa sedikit dihina oleh Jenderal Fujita. Akutagawa ternyata telah mengetahui kalau kematian Guru Hou disebabkan oleh diracun sesaat sebelum ia bertanding. Fujita pun memberitahu kalau ia melakukan ini karena perlawanan Cina dipimpin oleh Guru Hou. Mendengar pernyataan tersebut, Akutagawa menjadi emosi dan tak terima jika dirinya dianggap lemah. Namun tiba-tiba Jenderal Fujita menyerang Akutagawa dan seketika ia pun tewas di sana. Jenazah Akutagawa ditemukan di depan pintu dojo Neguchi dan karena hal itu para murid Neguchi pun menjadi sangat marah dan mereka pun langsung bergegas untuk pergi. Sedangkan di perguruan Jingwu, Ting En terlihat baru saja kembali. Tak lama kemudian para murid Neguchi pun datang ke sana dan mereka menginginkan agar Chen segera diserahkan untuk menjalani hukuman karena ia telah membunuh Akutagawa. Namun Ting En lebih memilih untuk menutup pintu dan pertarungan pun terjadi di sana. Pertarungan pun terjadi dan mereka semua saling menyerang satu sama lain menggunakan senjata. Pertempuran pun berlangsung dengan sangat sengit. Saling serang, saling melukai terjadi di antara mereka. Sementara itu, pertarungan masih terus berlanjut dan banyak yang terluka dari kedua belah pihak. Ting En berusaha melindungi semua muridnya dan ia terus menyerang semua musuhnya. Dan tak lama setelah itu, Kapten Ji pun datang ke sana dan ia langsung menghentikan perkelahian tersebut. Sedangkan para murid Neguchi tak ingin pergi tanpa membawa Chen untuk diadili. Tak lama kemudian, Chen pun datang ke sana. Kapten Ji langsung mencegah para murid Neguchi untuk menyerang dan ia pun langsung membawa Chen ke kantor polisi untuk diamankan. Chen pun dikurung di dalam sebuah penjara. Keesokan paginya, Paman Nang, Ting En, dan semua murid Jinghua datang ke pengadilan untuk menyaksikan sidang yang akan Chen lakukan. Chen pun menjalani sebuah persidangan sebagai terduga tersangka utama dalam kasus pembunuhan Akutagawa. Penuntut menghadirkan 4 orang saksi yang menyatakan bahwa Chen adalah pelakunya. Saat para saksi tersebut memberikan pernyataan, tak ada satupun yang memberikan kesaksian dengan benar. Chen membela diri jika ia tengah berada di Jingwu pada saat pembunuhan tersebut. Karena pernyataan Chen tak dapat dipercaya oleh penuntut, akhirnya mereka pun menghadirkan seorang saksi lagi. Dan ternyata orang itu adalah Mitsuko. Di sana, Mitsuko pun memperkenalkan dirinya. Dan setelah itu, ia menyatakan bahwa di saat waktu pembunuhan, Chen tengah bersamanya. Mitsuko mengarang cerita jika malam tersebut mereka sedang berada di sebuah hotel dan mereka menghabiskan malam bersama. Semua orang pun menjadi sedikit bingung dengan kesaksian tersebut. Jenderal Fujita pun menjadi sedikit kesal karena Chen akhirnya dapat dibebaskan. Karena kehadiran Mitsuko tidak diterima di mana-mana, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tinggal berdua di sebuah gubuk di dekat makam Guru Hou. Sementara itu, di perguruan Jingwu, Paman Nang sedikit khawatir karena Ting En sudah beberapa hari tak kunjung kembali. Sementara itu, seorang murid mengatakan jika ia disuruh kembali oleh orang tuanya karena Jingwu sudah membuat marah orang Jepang. Tak lama kemudian, beberapa murid Neguchi datang ke sana dan kedatangan mereka untuk memberikan sebuah surat tantangan kepada Master Jingwu. Mendapat surat tersebut, Paman Nang pun menyuruh para murid di sana untuk segera mencari Ting En. Esokan harinya, Funokashi pun terlihat mendatangi Chen di kediamannya. Melihat pamannya, Mitsuko pun langsung bergegas untuk mendatanginya. Kemudian mereka pun berbincang-bincang dan Mitsuko menanyakan apakah ayahnya yang telah mengirimkan pamannya ke sini
sini? Di sana Paman Mitsuko mengatakan kalau kedatangannya adalah untuk menjajal ilmu bela diri Chen dan mengajaknya untuk bertarung. Sempat terjadi perbincangan sebelum mereka berdua bertarung. Dan di saat mereka mulai bertarung, Funakoshi mencoba memecahkan perhatian Chen dengan meminta waktu untuknya melakukan pemanasan. Namun di saat Chen sedang lengah, Funakoshi pun langsung menyerangnya secara tiba-tiba dan pertarungan mereka berdua pun dimulai. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit, saling beradu pukulan dan tendangan terjadi di sana. Meskipun sudah cukup berumur, Funakoshi mampu mengimbangi Chen dan mereka berdua terlihat seimbang. Di tengah pertarungan mereka berdua, datanglah angin besar yang mengganggu penglihatan Funakoshi. Melihat hal itu, Chen pun tidak mau mengambil kesempatan dan ia pun memutuskan untuk menutup matanya agar pertarungan terus berlangsung secara seimbang. Setelah itu pun pertarungan kembali berlanjut. Meskipun dengan mata yang tertutup, pertarungan mereka berdua masih sangat luar biasa. Saling serang dan saling pukul terjadi di antara mereka. Chen sempat terlihat sedikit kewalahan menghadapi serangan yang diberikan oleh Funakoshi. Namun Chen tidak begitu saja menyerah dan ia masih terus berusaha untuk membalikan keadaan. Karena dirasa mereka berdua sama-sama hebat, mereka berdua pun memutuskan untuk menghentikan pertarungan. Dan Funakoshi mengakui kehebatan Chen. Walaupun Chen masih sangat muda, namun kemampuan yang ia miliki di atas rata-rata. Funakoshi juga memberitahu jika Chen terus belajar dan berlatih, ia akan menjadi salah satu petarung yang hebat dan tak terkalahkan. Sebelum pergi, Funakoshi memberitahu Chen jika di arena Neguchi ada petarung hebat bernama Jenderal Fujita. Dan ia pun meminta Chen untuk berhati-hati jika berhadapan dengannya. Esokan harinya di dojo Neguchi, Fujita terlihat sedang berlatih dengan menunjukkan betapa kuat dan hebatnya dirinya. Sementara itu, sebelum Ting En pergi, semua orang terlihat sangat khawatir dengan keselamatannya. Akan tetapi, Chen tiba-tiba datang dan ia akan menemani Ting En untuk pergi ke dojo Neguchi. Sedangkan di dojo, seorang prajurit memberitahu jika Funakoshi telah pergi meninggalkan Shanghai pagi ini. Mendengar hal itu, Fujita pun memutuskan jika ialah yang akan bertarung melawan perwakilan dari Jingwu. Tak lama kemudian, Ting En dan Chen pun sampai di sana dan Fujita telah menunggu mereka. Sebelum bertarung, Fujita mengungkapkan siapa sebenarnya yang telah meracuni Guru Hou. Dan ternyata orang itu adalah Cheng yang sudah menerima sogokan dari dirinya sendiri. Fujita pun langsung membunuh Cheng tepat di hadapan mereka berdua. Setelah itu, ia menyuruh semua orang untuk keluar dan memperlihatkan sebuah tulisan yang menghina perguruan Jingwu. Melihat hal itu, Ting En pun langsung menyerang Fujita. Namun serangan tersebut tak berarti bagi Fujita dan di saat ia menyerang balik, Ting En pun langsung dibuat kewalahan. Melihat Ting En sudah tak berdaya, Chen pun memutuskan untuk ikut bertarung. Ia pun mulai bertarung melawan Jenderal Fujita. Dan aksi saling bertukar pukulan terjadi di antara mereka berdua. Namun di sana, Jenderal Fujita terlihat lebih unggul dan ia mampu memojokkan Chen dengan terus menyerangnya secara bertubi-tubi. Meskipun begitu, Chen tidak menyerah begitu saja dan ia masih terus berusaha untuk membalikan keadaan. Namun dikarenakan Fujita begitu kuat, Chen sempat dibuat tak sadarkan diri olehnya. Namun dikarenakan semangatnya yang begitu besar, Chen berusaha untuk bangkit dan mereka pun melanjutkan pertarungannya kembali. Kali ini Chen terlihat mampu membalikan keadaan dan ia berhasil membuat Jenderal Fujita sedikit kewalahan menghadapi serangannya. Pertarungan masih terus berlanjut dan mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Dengan tubuh yang sedikit terluka dan tangannya yang terkilir, Chen masih terus berusaha untuk mengalahkan musuhnya. Perjuangan Chen benar-benar sangat berat karena lawannya saat ini memiliki stamina dan daya tahan yang cukup tangguh. Meskipun demikian, Chen tidak menyerah begitu saja. Di saat ia telah menyembuhkan tangannya, Chen langsung menyerang Jenderal Fujita secara bertubi-tubi.
Chen pun menyerang semua titik saraf Jenderal Fujita dan hal itu membuatnya sangat kesakitan dan sulit untuk melanjutkan pertarungan. Melihat Fujita tidak mampu lagi bertarung, Chen pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan membawa Ting En yang terluka. Namun tiba-tiba Fujita pun kembali menyerang dan hal itu membuat Ting En terkena tusukan pedangnya. Fujita pun langsung menyerang Chen secara membabi buta. Untungnya Chen dapat menghindari semua serangannya dan dengan menggunakan sebuah sabuk, Chen pun kembali melawan Fujita. Hingga pada akhirnya Fujita pun tewas dengan pedangnya sendiri. Melihat jenderal mereka yang telah tewas, para prajurit pun langsung menghadang Chen agar ia tidak bisa pergi dari sana. Namun untungnya, Kapten Ji dan para polisi yang lain datang ke tempat tersebut. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka semua. Namun karena tak mau adanya peperangan di antara mereka, sang duta besar pun berusaha untuk melerai dan menyuruh para tentara Jepang untuk segera membubarkan diri. Kemudian ia pun mengatakan karena sang jenderal telah tewas, maka seseorang harus bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Chen pun langsung bersedia untuk bertanggung jawab. Kemudian terlihat semua murid Jingwu keluar dari dojo Neguchi dengan menggotong mayat seseorang. Dan karena kejadian tersebut, perguruan Jingwu pun disegel oleh para tentara Jepang. Chen Zhen rela mengorbankan dirinya agar tak terjadi peperangan di negaranya. Namun ternyata Chen masih hidup, tetapi ia tidak bisa lagi tinggal di Cina dan ia harus memulai semuanya dari awal. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!